Baik, hari ini kita akan belajar tentang matematika dan pembahasan pada hari ini yaitu tentang pecahan. Jadi yang akan kita pelajari ini tentang pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langsung saja kita ke papan tulis di layar. Misalkan ada angka pecahan 1/2. Nah, kalian harus ingat angka 1 ini yang di atas ini disebut pembilang. Ya. Sedangkan angka 2 yang di bawah ini disebut penyebut. Nah, kalian harus ingat ya. Angka 1 ini disebut pembilang, angka 2 yang di bawah penyebut. Mau berapapun, pokoknya yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, sekarang kita lihat contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Penyebutnya sama, misalkan 1/2 ditambah 1/2. Nah, ini penyebutnya sudah sama nih. Ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1 2. Nah, penyebutnya sudah sama, jangan dijumlahkan lagi. Ini kan udah sama nih. 2. Jadi tidak usah dijumlahkan lagi. 2 tambah 2 bukan. Jadi tinggal langsung tulis saja 2 lagi penyebutnya itu ya. Jadi penyebutnya tidak usah dijumlahkan lagi kalau sudah sama. Contoh lain, 1/2 ditambah 3/2. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalian langsung saja tulis 2 ya. Nah, yang di atas baru jumlahkan. 1 tambah 3 4. 4/2. Contoh lain, 10/11 ditambah 9/11. Penyebutnya sudah sama nih, 11. Tulis 11 ya. 10 tambah 9 19. Nah, hasilnya 19/11. Jadi kalau penyebut sudah sama, tinggal langsung saja tulis lagi. Bisa paham? Oke, itu penjumlahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kalau penjumlahannya penyebutnya beda. Misalkan 1/2 ditambah 1/3. Kita cari yang kecil dulu. Nah, ini berapa nih? Kalian harus cari KPK-nya dulu. KPK 2 dan 3. Kelipatan dari 2 dan 3 berapa coba? Nah, caranya jumlahkan dengan angka itu lagi. Misalkan 2 tambah 2, karena kelipatan berarti kelipatan 2 ya. Kalau 3, kelipatan 3. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Nah, sampai 6 dulu. 3 tambah 3, 6. Nah, kalau sudah ketemu angka yang sama seperti ini, berarti itu KPK-nya. Langsung naikkan ke atas. Nah, tulis di sini KPK-nya. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya, kemudian kalian bagikan ke depan dulu. 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 3. Kemudian kalikan ke atas. Yang pertama dibagi dulu, kemudian dikali ya. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Baru ditulis di sini.
Nah, kemudian 6 dibagi 3. Tadi kedua sudah, sekarang ketik angka 3. 6 dibagi 3, 2. Kemudian dikali sama di sini, dikali 1. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Ya. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Sini nih. Nah, kalau sudah seperti ini baru jumlahkan. 3 tambah 2, 5/6. Nah, gitu ya caranya. Kita ke contoh yang lain supaya lebih paham. Misalkan 2/3 ditambah 1/4. Nah, ini KPK-nya sama, kita cari KPK-nya ya. KPK 3 dan 4. Kelipatan. 3 tambah 3, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Tambah 3, 12. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, udah ketemu ya angka yang sama, yaitu 12. Nah, ini kita masukkan ke sini 12. Sama seperti tadi, 12 bagi 3. Ini bagi dulu nih. 12 bagi 3, 4. Setelah hasilnya kalikan ke atas. Nah, 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, gitu ya. Bisa ya. Kemudian sama seperti tadi, 12 bagi 4, 3. 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. Nah, jumlahkan. 8 tambah 3, 11/12. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, kalian harus paham. Kemudian harus hafal juga perkalian ya. Perkalian, pembagian yang paling kecil berapa. Kalian harus paham. Langsung kita ke pengurangan pecahan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Misalkan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Nah, penyebutnya sama nih. Misalkan 3/2 dikurangi 1/2. Penyebutnya sudah sama, tulis langsung. Ya. Nah, yang dikurangi baru yang atas. 3 kurangi 1, 2. Seperti itu. Ya. Contoh yang lain, 5/4 dikurangi 1/4. Penyebutnya sudah sama nih. 4. Tulis 4. Yang di atasnya baru dikurangi. 5 kurangi 1, 4. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan penyebutnya beda. Misalkan 3/2 dikurangi 1/2. Oh, bukan.
5/4 dikurangi 1/2. Nah, kalian sama harus cari KPK-nya ya. KPK penyebutnya. KPK 4 dan 2. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Nah, ini KPK-nya. Berarti KPK-nya di sini 8. Nah, caranya seperti tadi sama dengan penjumlahan. Kalian bagi ke yang paling depan, 8 bagi 4. Dapat 2, kemudian kalikan sama ya. 8 bagi 4 dapat 2, 2 kali 5, 10. Nah, kesini juga sama, 8 bagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Nah, kalau sudah seperti ini baru kurangi. 10 kurangi 4, 6 per 8. Nah, begitu caranya ya. Kita ke contoh lain. Enam per 7 dikurangi 1/3. Kalian cari lagi KPK dari 7 dan 3. Tujuh tambah 7 berapa? 14 tambah 7, 21. Kemudian 3 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Tambah 3, 21. Nah, udah ketemu nih angka 21 sama. Atau supaya lebih cepat boleh seperti ini, tapi biasanya yang lebih tepatnya itu cari KPK. Ada juga cara seperti ini, 7 kali 3 langsung lihat. 7 kali 3, 21. Ada yang seperti itu. Tapi kita pakai cari KPK saja supaya lebih tepat ya. Nah, di sini KPK-nya 21. 21 dibagi 7. 21 sini nih bagi 7 berapa? Dapat 3. 3 kali 6. Kalikan ke sini. 3 kali 6. Berapa? 3 kali 6. 18. Nah, kemudian ke 3. 12 bagi 3 berapa? 7. 7 kali 1. 7. 18 kurangi 7 berapa? 11 per 21. Jadi begitu ya caranya. Nah, kalau kalian jeli sebenarnya gampang ya. Misalkan ini 12 dibagi 7. Nih, 12 bagi 7 pasti hasilnya ini 3. Ya, sudah ada di sini. Nah, baru kalikan ke 6. Tuh. Gitu ya. Atau 21 dibagi 3. 21 dibagi 3, ini pasti hasilnya 7. Udah ada. 21 bagi 3, 7. Nah, baru kali 1. Itu. Jadi sudah ada. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham boleh bertanya di WhatsApp.
Baik, terima kasih. Itu saja